Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sholih dan sholihah kelas 4 semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi kali ini yaitu teks, petunjuk, dan poster. Siapa yang sudah pernah membuat poster? Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajarannya, yuk mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, anak-anak hebat, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang teks petunjuk. Apa yang dimaksud dengan teks petunjuk itu? Siapa yang sudah mengerti? Ya, teks petunjuk adalah sebuah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Salah satu ciri-ciri kalimat perintah adalah di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat mie instan, tentunya di label atau kemasan mie tersebut terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk membuat mie tersebut menjadi matang. Siapa di sini yang sudah bisa memasak mie instan sendiri? Nah, sebelum nanti kalian akan mengerjakan teks petunjuk, berikut adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, yaitu cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Jadi, jangan disajikan secara acak, karena hal itu akan membuat hasil akhirnya suatu pembuatan tidak maksimal. Nomor 2, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu sulit atau orang lain tidak memahami tentang apa yang akan kalian berikan informasi untuk pembuatan sesuatu hal tersebut ya. Contoh pembuatan teks petunjuk. Di sini Bu Devi akan memberikan contoh tentang pembuatan tempat pensil. Bu Devi akan membuat teks petunjuknya ialah sebagai berikut. Nomor 1, siapkan kertas atau kain flanel, lem dan kaleng bekas. Untuk ukuran kertas dan kain flanel sesuaikan dengan besar kaleng bekas kalian. Nomor 2, berilah kertas atau kain flanel, lem. Kemudian tempelkan pada kaleng bekas tersebut. Nomor 3, berilah hiasan sesuai keinginan dan kreativitas kalian masing-masing. Nomor 4, terakhir hasilnya yaitu tempat pensil siap digunakan. Nah, itu tadi adalah contoh teks petunjuk yang Bu Devi berikan sebagai contoh untuk teks petunjuk. Nah, berikut adalah tayangan video dari langkah-langkah yang sudah Bu Devi sampaikan tadi. Nah, di sini Bu Devi sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk tempat pensil. Yang pertama yaitu kaleng bekas, yang kedua lem. Kalian bisa menggunakan jenis lem apapun, yang penting nanti bisa merekat di kalengnya ya. Nomor 3 yaitu di sini Bu Devi menggunakan kain flanel. Kalian juga bisa menggunakan bahan yang lain seperti kain perca, kertas kado, atau kertas apapun itu. Nah, langkah yang pertama, kalian mengukur besarnya kain flanel yang akan kita gunakan dan sesuaikan dengan besar kaleng yang akan kita buat tempat pensil.
Kemudian setelah itu kita lem kain flanel tersebut ke kaleng yang sudah disiapkan tadi. Nah, hasilnya seperti pada gambar ini setelah Bu Devi lem tadi ya. Nah, untuk proses selanjutnya kalian bisa memberikan hiasan untuk mempercantik tempat pensil kalian. Di sini Bu Devi menggunakan hiasan bunga-bunga seperti bunga mawar dan lain-lain. Dan di bagian atas dan bawahnya Bu Devi beri garis untuk mempercantik tampilan dari tempat pensil tersebut. Nah, inilah hasil yang Bu Devi lakukan tadi. Cantik bukan tempat pensilnya? Dari bahan bekas kita bisa memanfaatkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, siapa di sini yang mau mencoba membuat kreativitas lain? Sabar ya, kita ikuti materi selanjutnya terlebih dahulu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang poster. Sebelumnya kalian telah mengenal teks petunjuk tadi ya yang sudah Bu Devi jelaskan. Teks petunjuk juga dapat disajikan dalam bentuk poster loh. Apa sih poster itu? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang ditempel di dinding atau digantung. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik untuk dibaca. Nah, sebelum kalian membuat poster, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah. Mengapa demikian? Karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas. Apa yang dimaksud dengan efektif? Yaitu kalimat yang tepat atau kalimat yang pas sesuai dengan maksud dari poster yang kalian buat. Nah, setelah kalian membuat poster, hal yang harus kalian lakukan yaitu mengkampanyekan isi poster atau menginformasikan kepada orang-orang bahwa isi poster yang kalian buat adalah bermaksud untuk mengajak sesuatu hal dalam kebaikan. Caranya yang pertama yaitu pahami isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan baik. Yang keempat, sampaikan isi poster dengan tenang dan percaya diri. Nah, anak-anak hebat semua, ini adalah desain poster sederhana yang sudah Bu Devi buat sebagai contoh untuk kalian. Bu Devi membuatnya di komputer melalui program CorelDRAW. Namun kalian juga dapat mengerjakan tugas poster melalui kertas gambar dan menggambarnya menggunakan tangan dan diwarna dengan pensil warna ya. Tentunya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Di sini Bu Devi akan mengkampanyekan hasil poster yang sudah Bu Devi buat, yaitu tentang hemat energi. Salah satu cara untuk menghemat energi adalah dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan ya. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Dengan kita mematikan lampu jika tidak digunakan, maka kita juga telah menyelamatkan lingkungan sekitar, agar kehidupan kita akan terus berjalan secara seimbang. Selain itu, ketika kita mematikan lampu jika tidak digunakan, tentunya kita juga dapat menghemat pengeluaran untuk membayarkan tagihan kepada PLN. Nah, untuk kalian sebagai anak-anak generasi muda, anak-anak penerus perjuangan bangsa, ayo hemat energi. Kalau bukan kamu yang merawat, siapa lagi? Anak-anak hebat semua, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi tadi, saatnya kita berlatih.
Yang pertama yaitu buatlah teks petunjuk tentang pembuatan sesuatu yang kalian sukai atau sesuai yang kalian inginkan, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Tulislah teks petunjuk dalam buku tulismu. Dan untuk pengumpulan tugas dapat berupa video atau foto kolase dengan diberi nomor urut apa yang akan kalian buat ya. Nomor 2, buatlah sebuah poster tentang penghematan energi. Kemudian kampanyekan poster yang kalian buat melalui voice note, WhatsApp, dan kirimkan ke nomor WA Bu Devi. Terima kasih, Bu Devi tunggu ya. Tetap semangat, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah dengan bertatap muka. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya, Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.